Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 106. Kisarwaguna memandang kepada Sui Hong yang kini diam saja sambil menundukkan mukanya, tidak menangsis dan sudah berhasil menenangkan hatinya. Kisarwaguna merasa kasihan dan sekarang baru menyadari bahwa gadis Cina itu ternyata cantik manis, berkulit putih mulus dan memiliki daya tarik yang kuat. Dia lalu mengerutkan alisnya dan memandang kepada Bag Sajiwo. Harapan yang tadi timbul dalam hatinya terguncang keraguan. Anak Mas Bagus Sajiwo, maafkan pertanyaanku ini. Apakah Andika sudah beristri? Setelah bertanya demikian, Kisarwaguna menoleh kepada Sui Hong. Bagus Sajiwo tersenyum dan menjawab. Wah, Paman. Berpikir untuk menikah pun belum pernah, apalagi menikah. Saya masih terlalu muda untuk berkeluarga, Paman. Kalau adik Tan Sui Hong ini, ia sudah bertunangan, Paman. Tunangannya juga seorang pemuda Cina yang gagah perkasa, bernama Si Tiong. Akan tetapi, dia pun ketika itu ikut terlempar ke lautan dan terpisah dari kami. Hati Kisarwaguna merasa lega dan senang mendengar Bagus Sajiwo belum menikah dan tidak mempunyai hubungan dengan Sui Hong seperti yang tadi dia khawatirkan. Semakin tebal keinginannya untuk menjodohkan putri tunggalnya dengan pemuda ini. Akan tetapi dia pun merasa iba kepada Sui Hong. Kematian ayah dan kehilangan tunangan yang belum diketahui mati atau hidup. Nona Hong, harap maafkan pertanyaanku tadi kalau itu menggugah kedukaan dalam hatimu. Sui Hong menghela napas panjang dan mencoba untuk tersenyum. Paman tidak bersalah karena Paman belum tahu ketika mengajukan pertanyaan. Pula, pertanyaan itu wajar, hanya sayalah yang lemah dan kurang tabah menerima kenyataan yang pahit ini. Saya sedang berusaha memenuhi nasihat Bagus, yaitu menyerah sepenuhnya kepada kekuasaan Tuhan. Pada saat itu terdengar bunyi kentongan dipukul gencar dan terdengar suara banyak orang berlari-lari dan teriakan-teriakan. Tanda bahaya. Mungkin mereka sudah datang menyerang, kata Kisarwaguna sambil bangkit dari tempat duduknya. Anak Mas Bagus Sajiwo dan Nona Hong, kami mohon bantuanmu. Setelah berkata demikian, ketua Dia Pawitra itu melangkah keluar. Sui Hong memandang kepada Bagus Sajiwo yang mengangguk kepadanya dan mereka berdua juga segera mengikuti Kisarwaguna keluar dari rumah induk itu. Semua murid Dia Pawitra yang berjumlah 17 orang murid wanita berusia antara 25 sampai 30 tahun, dan sekitar 50 orang murid pria, semua berkumpul di depan dan belakang pintu gerbang perkampungan perguruan mereka. Ketika Kisarwaguna muncul, para murid memberi jalan dan ketua Dia Pawitra itu keluar dari dalam pintu gerbang, diikuti oleh Bagus Sajiwo dan Parto. Setelah mereka tiba di luar pintu gerbang, mereka melihat Ratna Manohara sudah berada di situ, berhadapan dengan sekitar 100 orang prajurit Belambangan yang dipimpin oleh 4 orang. Kisarwaguna dan Ratna segera mengenali Bagawan Sarwatama di antara 4 orang itu. 3 orang yang lain tidak dikenal Kisarwaguna, akan tetapi Ratna berbisik kepada ayahnya. 2 orang raksasa itu adalah Dwi Kala, Senopati-Senopati Belambangan, murid-murid Bagawan Kalasrenggi, Kanjeng Rama. Harap hati-hati, saya kira 2 orang itu tentu tangguh sekali. Kemelut Belambangan karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel. Blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Dan siapa pria yang tampan matanya kebiruan dan memakai sepatu tinggi itu? Pakaiannya bukan seperti orang Jawa. Tanya Kisarwaguna. Saya tidak mengenalnya, kata Ratna Manohara. Bagus Sajiwo juga mengenal 3 orang di antara 4 pemimpin pasukan itu. 2 tahun yang lalu, ketika dia pulang ke rumah orang tuanya di Gunung Kawi, ayah ibunya yang dibantu Lindu Aji dan Sulastri sedang menghadapi jagoan-jagoan yang sakti dari persekutuan Belambangan. 2 orang raksasa itu, Kaladama dan Kalajana yang terkenal dengan julukan Dwi Kala, termasuk di antara para penyerang itu. Adapun orang ketiga yang berusia sekitar 50 tahun dan berpakaian pendeta adalah Bagawan Sarwatama yang telah merobohkan Sakitri. Akan tetapi dia tidak mengenal orang yang keempat yang juga tidak dikenal oleh Kisarwaguna dan Ratna. Orang yang tidak dikenal itu bukan lain adalah Raden Satyabrata, kini menggunakan sebutan Raden apabila dia memperkenalkan dirinya.
Sebutan itu membuat dia merasa naik derajatnya. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Raden Satyabrata mengunjungi Adipati Belambangan dan sebagai seorang utusan atau wakil yang mempunyai kekuasaan tinggi dari Kompeni Belanda, dia diterima dengan hormat dan girang oleh persekutuan Belambangan. Ketika Adipati Santa Guna Alit menerima usul Bagawan Kalasrenggi agar mengirim pasukan menundukkan perguruan Dria Pawitra yang tidak mau membantu Belambangan dan mendengar bahwa perguruan itu cukup kuat, dia minta bantuan Raden Satyabrata untuk membantu pasukan itu menundukkan perguruan Dria Pawitra. Tentu saja ini atas usul Bagawan Kalasrenggi yang maksudnya hendak menguji kesaktian dan juga kesungguhan hati wakil Kompeni membantu Belambangan. Itulah sebabnya mengapa kini Raden Satyabrata menemani Dwikala dan juga Bagawan Sarwatama untuk menundukkan perguruan itu. Bagawan Sarwatama memang sudah terpengaruh oleh bujukan Bagawan Kalasrenggi untuk membantu Belambangan dengan janji-janji muluk kelak mendapat imbalan kedudukan tinggi dan terhormat. Tadi, ketika pasukan Belambangan yang terdiri dari kurang lebih 100 orang dipimpin 4 orang itu tiba, Retno Manohara yang lebih dulu mengetahui. Gadis ini lalu dengan cepat mengatur para murid untuk bersiap dan memimpin mereka yang jumlahnya sekitar 70 orang itu menghadapi pasukan Belambangan, menghadang di depan pintu gerbang. Ketika gadis itu mengenal Bagawan Sarwatama berada di antara pimpinan pasukan Belambangan, ia mengepal tinju, teringat akan kematian Sakitri di tangan pendeta yang berkhianat terhadap Dria Pawitra itu. Ia merasa penasaran sekali melihat paman gurunya yang dulu membantu ayahnya memimpin Dria Pawitra kini malah memusuhi perguruan sendiri. Kisarwaguna tak dapat menahan kemarahannya ketika melihat Bagawan Sarwatama berdiri di depan pasukan Belambangan dengan sikap congkak, mulutnya tersenyum mengejek. Akan tetapi Dwikala yang mengenal Bagus Sajiwo terkejut bukan main. Mereka pernah melihat betapa Bagus Sajiwo bahkan dapat mengalahkan Tejakasmala. Maka, Kaladama yang berdiri di sebelah Satyabrata berkata lirih. Raden, harap hati-hati terhadap pemuda yang berdiri di belakang Kisarwaguna itu. Dia itu Sakti Mandaguna. Satyabrata tersenyum mengejek. Kau lihat saja, sebentar lagi dia akan mati di tanganku. Ratna Manohara yang berdiri dekat Tan Sui Hong, berbisik kepada gadis Cina itu. Sui Hong, jangan melibatkan diri dengan perentangan kami dengan mereka. Aku akan merasa menyesal kalau engkau sampai menjadi korban. Sui Hong tersenyum. Ratna, jangan berkata begitu. Lupakah engkau bahwa ayahku tewas di tangan orang-orang Belambangan? Mereka itu juga musuhku. Kini dua pihak sudah bergerak, melangkah maju saling menghampiri. Setelah kedua pihak berada dalam jarak dekat dan pimpinan masing-masing sudah saling berhadapan, Kisarwaguna memandang kepada Bagawan Sarwatama dan berkata dengan suara lantang dan tegas. Adi Sarwatama, engkau telah membunuh Sakitri, membantu Kadipaten Belambangan mempersiapkan perang, dan berkhianat kepada perguruan Dria Pawitra. Setelah engkau bertapa dan menjadi pendeta sekian lamanya, memakai sebutan Bagawan, mengapa engkau membiarkan nafsu menyeretmu ke dalam kesesatan? Lupakah engkau akan semua ajaran dan petuah mendiang guru kita? Hehehe. Bagawan Sarwatama terkekeh. Kakang Sarwaguna, semua tuduhanmu itu keliru. Aku tidak membunuh Sakitri, melainkan dia sendiri yang mencari kematian karena dia telah berani menentang aku sebagai paman gurunya. Kalau dia tidak kurang ajar dan tidak berani menentang aku, tentu dia tidak mati. Bagaimana sih engkau mengajarkan tata krama, tata susila, kepadanya? Adapun mengenai aku membantu Kadipaten Belambangan, bukankah kita ini kaula Belambangan? Engkau yang melupakan ajaran Tribakti, yaitu bakti kepada Sang Hyang Widi, bakti kepada orang tua, dan bakti kepada negara. Kadipaten Belambangan adalah negara kita, maka tentu saja aku membelanya. Kalau engkau tidak mau membantu Belambangan, justru engkaulah yang tidak setia kepada negara dan bukan seorang warga negara yang baik. Dan aku sama sekali tidak berkhianat kepada Dria Pawitra, bahkan sebaliknya aku ingin mengangkat derajat perguruan kita. Kalau perguruan Dria Pawitra kini mendukung Kadipaten Belambangan, tentu kelak perguruan kita akan menerima bantuan dari Kadipaten dan menjadi semakin kuat dan besar.